Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di akun YouTube kelompok 48 KKN 52 Winseju Purwokerto. Kali ini kami akan memberikan gambaran terkait Desa Karangsari dan ada sedikit wawancara dengan kepala desa dan juga ada terkait gambaran potensi di Desa Karangsari. Jangan lupa untuk stay tune di video ini. Check it out. Desa Karangsari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Karangsari terletak di ujung Kabupaten Cilacap dan terdapat di perbatasan dengan Kabupaten Brebes. Jarak Desa Karangsari menuju Cilacap sekitar 90 km. Desa ini bersebelahan dengan Desa Kutabima di sebelah barat, Desa Panimbang di sebelah timur. Di Desa Karangsari terdapat 6 dusun, yaitu ada Dusun Karangsari, Dusun Kubang, Dusun Kaliung, Dusun Cigintung, Dusun Cipeteuy, dan Dusun Dukuh Petir. Dengan jumlah penduduk Desa Karangsari kurang lebih mencapai 7.500 jiwa. Di Desa Karangsari terdapat pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal terdapat 6 PAUD, 3 SD, 2 SMP, 8 TPQ, dan 4 pondok pesantren. Kondisi pendidikan yang ada di Desa Karangsari termasuk sudah bagus dengan basis pendidikan umum maupun keagamaan. Kemudian beberapa potensi yang ada di Desa Karangsari yaitu ada konveksi jahit, peternakan sapi, gula aren, palawija, kopi, kemudian ada curug, ada pondok pesantren, ada kapol, ada panili, ada palawija, kemudian ada Gunung Maruyung, dan pemandangan yang indah yaitu ada lowongan. Jadi begini Pak, saya mau bertanya terkait kondisi sosial yang ada di Desa Karangsari ini kira-kira bagaimana Pak? Oh iya. Ya kalau dari sisi ekonomi ya tentunya karena kita satu secara geografis kan kita wilayah pegunungan. Dan kemudian juga kalau di pegunungan, kalau di desa saya ini kan jadi sifatnya segala sesuatunya serba tanggung. Serba tanggungnya satu, ya kalau secara catatan di Capil berarti kan mayoritas warga masyarakat kita kan petani. Cuman ya petaninya mungkin kalau di sini mungkin beda dengan petani yang di wilayah yang lain ya. Petani tapi dari hasil sektor pertaniannya bisa memenuhi segala kebutuhan. Kalau di kita kan tidak. Jadi kita petani tapi nanggung. Nanggung dalam artian ya yang di ladang juga banyak, yang di kebun juga banyak, kemudian rempah-rempah yang nanam juga banyak. Cuman kan tidak semuanya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi kecuali untuk sehari-hari. Kalau sehari-harinya mungkin cukup banyak. Sehingga desa kita, warga masyarakat kebanyakan juga akhirnya menjadi ya banyak yang pedagang, pengusaha, para pekerja ke luar kota. Berarti banyak yang merantau ya Pak? Iya, jadi mungkin bisa dikatakan 75% warga masyarakat Desa Karangsari ya perantau. Ya. Karena tadi tidak bisa memenuhi dari sektor pertanian. Terutama kan kalau di sini kan misal sawah kan nggak seluas yang di Ampah. Banyak juga pekarangan kebun-kebun yang jadi lahan kosong paling gitu ya. Jadi tanah-tanah yang masih kurang produktif. Kita harus bisa lebih survive, harus bisa lebih sabar, tentunya harus bisa lebih tangguh dalam mengelola desa. Tentunya semakin jauh akses ke kota, kemudian geografis kita yang memang di wilayah pegunungan dengan keanekaragaman sosial masyarakatnya, ya itu tadi itu menjadi salah satu tantangan kami terutama ya yang ada di pemerintahan desa, bagaimana mengelola desa ini supaya setiap tahunnya itu semakin baik dari infrastruktur, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain. Termasuk dari sisi ekonomi kita juga ya tadi menggali beberapa potensi dari mulai wisatanya, kemudian dari mulai agrowisatanya. Jadi kita ingin memunculkan satu zona supaya memang masyarakat di sini kan masih rata-rata kan padi. Jadi
Jadi tanaman-tanaman di kebun dan lain-lain belum sepenuhnya bisa dikelola secara maksimal, sehingga kita dalam beberapa tahun terakhir ini banyak melakukan uji coba tanaman apa yang cocok dan itu bisa ditanam secara masif dan bisa berdampak ekonomi lebih baik. Nah, hari ini bukan berarti tidak baik, hari ini juga banyak warga masyarakatnya dari tanaman-tanaman palawija dan lain-lain itu juga membantu juga ekonomi di masyarakat, cuman belum menjadi sentral. Salah satu yang sedang kita coba terutama kita pembudidayaan kopi. Itu yang kita ingin, salah satu kopi yang hasil kopi Maruyung yang mungkin nanti kita branding dan mungkin harapan kita ke depan itu bisa ditanam secara masif. Hari ini ya sudah puluhan ribu, bahkan sudah beberapa petani juga sudah ada yang panen juga ya kan. Tetapi belum betul-betul masif. Nah, ini juga kita perlu edukasi ke masyarakat supaya pola pikir pengelolaan di sektor pertanian itu bisa lebih berkembang, tidak hanya stagnan, hanya padi dan lain-lain, supaya bisa bergeser ke yang lain-lain. Terutama ya termasuk uji coba bawang merah, bawang putih dan lain-lain. Ini hanya kita memerlukan waktu saja dan kesabaran.